Pasti pernah dengar kan istilah slow living. Kedengerannya indah banget ya. Jadi semacam jawaban buat hiruk-pikuk dan capeknya budaya kerja modern. Konsep ini nawarin hidup yang lebih sadar, lebih dalam, dan katanya sih lebih bermakna. Tapi tunggu dulu. Di balik semua foto-foto estetik yang menenangkan ini, ada satu pertanyaan penting yang sering banget kita lupakan. Nah, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit nih, lihat akar masalahnya. Soalnya gerakan ini tuh awalnya mulia banget. Semuanya berawal tahun 1986 di Roma. Ada seorang aktivis namanya Carlo Petrini yang protes waktu McDonald's mau buka di alun-alun kota yang bersejarah. Ini bukan soal benci burger ya, tapi ini soal perlawanan terhadap budaya yang serba sama, serba cepat. Nah, dari situlah lahir gerakan Global Slow Food. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Ide hidup lebih pelan kan kedengarannya universal ya buat semua orang. Tapi beneran gitu? Apa jangan-jangan enggak? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Apakah slow living itu beneran sebuah pilihan yang bisa diakses oleh semua orang? Atau jangan-jangan sebenarnya, mimpi buat hidup lebih santai ini bukan hal baru loh. Udah dari zaman dulu banget. Kalau kita lihat, dari tradisi Daoisme di timur sampai para pemikir kayak Thoreau di barat, semuanya ngomongin hal yang mirip. Kebijaksanaan itu justru ditemuin pas kita ngambil jeda, pas kita merenung. Jadi ya, ini tuh kayak kerinduan dasar kita sebagai manusia. Yang menarik banget di sini adalah transformasinya. Coba deh perhatiin. Dulu ini kan gerakan protes bareng-bareng ngelawan sistem ekonomi yang dianggap nggak adil. Lama-lama kok jadi beda. Begitu masuk abad ke-21, kata slow ini malah jadi jualan. Jadi merek gaya hidup yang bisa dibeli. Ada slow fashion, slow travel, semuanya jadi produk yang individual banget. Oke, tadi kita udah bahas impiannya ya. Keren kan? Sekarang, ayo kita balik koinnya. Kita lihat sisi lain yang jujur aja agak pahit. Kita bakal ngomongin kebalikan total dari kemewahan untuk bisa hidup santai. Pernah nggak sih ngerasa duit mungkin ada tapi waktu ya ampun nggak ada sama sekali? Nah, itulah yang disebut kemiskinan waktu. Ini bukan soal miskin uang, tapi miskin waktu. Jadwal yang padatnya minta ampun sampai nggak ada lagi waktu luang yang benar-benar bisa kita kendalikan sendiri. Dan sayangnya, ini jadi kenyataan buat sebagian besar orang di mana setiap menit itu berharga buat kerja atau ya sekedar bertahan hidup. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Ada dua dunia yang beda. Di satu sisi, orang-orang kaya bisa beli waktu. Maksudnya, mereka bisa bayar ART, supir, pakai layanan ekspres. Waktu mereka jadi lebih banyak. Di sisi lain, kelas pekerja justru sebaliknya. Waktu mereka terkuras habis di antrian panjang, di transportasi umum yang lambat, atau ngurus birokrasi yang ribet. Buat yang satu, sibuk itu keren, jadi simbol status. Buat yang lain, sibuk itu ya sumber stres, bikin capek lahir batin. Dan ini bukan cuma perasaan, kayaknya gue sibuk banget deh. Bukan, ini krisis beneran, ada datanya dan makin parah. Lihat aja nih, di tahun 2018, 80% orang di dunia merasa nggak pernah punya cukup waktu. Dan yang lebih bikin miris, krisis ini nggak adil secara gender. Perempuan, apalagi di negara-negara berkembang, harus nambah beban kerja 4-5 jam ekstra setiap hari buat kerjaan rumah tangga yang nggak dibayar. Kebayang nggak tuh? Jadi intinya apa? Intinya, hidup lebih pelan itu seringkali bukan soal pilihan pribadi, tapi soal privilege, soal hak istimewa. Biar lebih kebayang, kita lihat beberapa perbandingan yang nusuk banget. Contoh pertama, jalan kaki. Aktivitas yang simple banget kan? Tapi coba lihat bedanya. Buat sebagian orang, jalan kaki itu terapi, momen mindfulness di taman yang sejuk. Kalau capek, tinggal pesan ojek atau taksi online. Gampang. Tapi buat sebagian yang lain, jalan kaki adalah penderitaan, sebuah keterpaksaan karena ongkos transportasi mahal, sambil hirup polusi. Aktivitasnya sama-sama jalan kaki, tapi rasanya beda 180 derajat. Contoh lainnya, memasak. Buat penganut slow living, bikin roti sourdough dari nol berjam-jam itu seni, keren, bisa diposting di media sosial. Tapi coba kita lihat dari sisi seorang ibu rumah tangga kelas pekerja. Dia masak berjam-jam di dapur bukan karena pilihan filosofis, tapi karena terpaksa. Karena beli lauk matang yang sehat itu mahal. Jadi ini bukan seni, tapi ya kerjaan tambahan yang bikin capek. Nah, waktu batasan antara pilihan dan terpaksa ini jadi kabur, muncullah tren yang bahaya banget. Romantisasi kemiskinan.
Disinilah penderitaan hidup orang miskin malah dikemas ulang jadi sesuatu yang estetik atau keren. Kita lihat ini di tren fashion kayak homeless chic atau sepatu mahal yang sengaja dibuat kelihatan lusuh dan sobek. Kemiskinan jadinya bukan lagi masalah sosial yang harus diatasi, tapi cuma jadi inspirasi gaya hidup. Sekarang kita nggak ngomongin teori lagi, kita lihat data beneran. Kita pakai Indonesia sebagai contoh, biar kelihatan betapa konsep slow living ini kayaknya masih jadi mimpi buat jutaan orang di sini. Coba lihat angka ini baik-baik, 37,32 juta orang. Itu bukan angka kecil. Di Indonesia itu artinya 1 dari 4 pekerja kita terpaksa kerja lebih dari 49 jam seminggu. Jauh di atas standar wajar 40 jam. Dan kalau kita bedah datanya, kesenjangannya parah banget. Standar kerja normal itu 40 jam seminggu kan? Nah, lihat di beberapa provinsi, contohnya NTT, rata-rata jam kerjanya bisa melonjak sampai 62 jam per minggu. Dan ironisnya, kerja sekeras itu pun seringkali nggak bikin mereka lebih sejahtera secara finansial. Terus, kenapa bisa gitu? Kenapa harus kerja sekeras itu? Jawabannya simpel, biaya hidup yang makin tinggi. Di Jakarta aja nih, biaya hidup sebulan itu rata-rata hampir 15 juta rupiah. Jauh di atas UMR. Makanya, nggak heran kalau lebih dari 15% pekerja di Indonesia harus punya kerjaan sampingan. Waktu buat istirahat, buat keluarga, buat diri sendiri, habis, kepake buat kerja lagi. Oke, kita udah lihat masalahnya dari berbagai sisi. Sekarang, pertanyaannya, terus gimana solusinya? Nah, solusinya itu bukan dengan nyalahin pilihan pribadi orang, tapi kita harus geser fokusnya ke perbaikan sistem. Gimana caranya? Biar istirahat itu jadi hak semua orang, bukan cuma jadi kemewahan. Ada 2 ide kebijakan besar yang sering dibicarakan. Pertama, pendapatan dasar universal atau UBI. Gampangnya, setiap warga negara dapat uang tunai rutin tanpa syarat. Tujuannya, biar orang nggak perlu punya 3 kerjaan cuma buat makan. Kedua, layanan dasar universal atau UBS. Ini artinya layanan penting kayak transportasi, kesehatan, atau rumah tinggal itu gratis atau disubsidi besar-besaran. Ujung-ujungnya sama, biar biaya hidup turun dan waktu kita nggak habis cuma buat berjuang bertahan hidup. Ada juga solusi lain yang lebih konkret dan udah banyak dicoba, kerja 4 hari seminggu. Dan hasilnya? Luar biasa. Uji coba di banyak negara nunjukin kalau pekerjanya jadi lebih sehat, nggak gampang stres, perusahaannya juga untung karena jadi lebih efisien. Ternyata bagus juga buat lingkungan loh, karena emisi karbon berkurang. Jadi ini bukan lagi mimpi, tapi langkah nyata yang bisa kita coba. Jadi dari semua ini kita bisa tarik satu kesimpulan, slow living yang sesungguhnya itu baru bisa terwujud kalau sistem ekonominya adil buat semua. Kalau waktu itu bukan lagi barang mewah yang bisa diperdagangkan, tapi kembali jadi hak dasar setiap manusia. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng adalah, andai kata waktu itu sepenuhnya jadi milikmu, nggak dikejar-kejar deadline atau cicilan, kira-kira mau kamu pakai untuk apa waktu berhargamu itu?